Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Desasana dengan NIM 2411179 dari kelas PAI 3G. Di sini saya akan memberikan tutorial eh, penyelesaian set data untuk memenuhi tugas Big Data Analysis. Nah, yang pertama itu pengumpulan dataset, jelaskan sumbernya. Nah, untuk dataset ini kami mendapatkannya dari platform kaggle.com. Nah, yang kedua, data cleaning. Yang pertama ada menghapus missing value. Nah, cara menghapus missing value itu kita blok terlebih dahulu datasetnya. Nah, setelah itu kita Ctrl G, kita pilih spesial, kita klik blank, dan oke. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah selesai. Yang kedua itu ada menangani outlier. Nah, caranya itu udah di blok datasetnya, kita kontrol lagi, kita pilih spesial, dan kita pilih row difference. Oke, kita tunggu lagi. Nah, kotak yang berwarna putih ini adalah outlier-nya. Namun karena outlier ini bukan kesalahan penginput data, melainkan murni dari data asli, maka tidak perlu di outlier atau dihapus. Nah, ketiga yaitu konversi tipe data. Kita harus mengubah karena di sini kan masih berupa ada yang berupa kode-kode seperti resource, record case, ekstrakurikuler, motivasi, internet, gender, dan lain-lainnya ini. Nah, kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke gender. Mengubah terlebih dahulu ke kategori. Kayak gender ini. Gendernya ada 0 dan 1. Harusnya kan perempuan dan laki-laki. Nah, kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke kategori. Nah, di sini saya sudah membuatnya sedikit. Dan di sini kita akan mencoba di record case. Nah, caranya itu yaitu yang pertama, caranya sama dengan kita menggunakan if. Sama dengan if kita klik record case-nya 1 sama dengan 0, karena di sini ada 0 itu yaitu 0 learning, jadi 0 tanda petik 0 learning, kita koma, if lagi. Nah, kita klik lagi record case-nya sama dengan 1, nah satunya itu sum, jadi tanda petik sum, koma, if lagi, saya klik record case lagi 1, sama dengan 2, nah 2 ini ada many, jadi tanda petik ini, saya itu enter, yes. Nah, ini hasilnya. Nah, caranya semuanya seperti ini, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi karena sama semuanya, biar tidak terlalu banyak menggunakan waktu. Nah, untuk final grade-nya ini,
Nah, final grade ini dah ada 3, ada exam score, assessment complement, dan attendance, dan ada masing-masing 50%, 30%, dan 20%. Nah, caranya itu sama dengan 0,2, karena kenapa 0,2? Karena tadi attendance-nya 20%. 0,2 dikali kita klik attendance-nya ditambah 0,3, karena assessment complement-nya 30%, dikali 0,3 dikali assessment complement-nya, dan ditambah lagi, tambah 0,5, karena exam score-nya 50%, dikali 0,5 dikali exam score. Nah, tinggal enter. Nah, ini hasilnya. Nah, sudah. Selanjutnya ada final grade kategori. Caranya yaitu sama dengan if kita klik final grade ini, setelah itu nah ini dia final grade-nya lebih besar dari 88, jadi sama dengan if klik final grade-nya terus lebih besar 88, tanda petik excellent, 88-nya excellent, if lagi klik lagi final grade-nya, setelah itu lebih besar 79, tanda petik good, lagi if kita klik lagi 51-nya lebih besar 65, tanda petik fire, lagi if kita klik lagi final grade-nya lebih besar 40, tanda petik for, setelah itu enter, dan hasilnya dapatlah ini. Nah, itu. Setelah kita sudah menemukan kategori semuanya, kita menuju data cleaning-nya. Di sini sudah ada data cleaning-nya, sudah saya pindahkan semuanya. Dan selanjutnya itu menghapus duplikasi. Nah, caranya kita blok semua datanya. Setelah itu kita ke menu data, kita klik remove duplicate, kita klik select all, dan oke. Nah, ini udah selesai. Nah, selanjutnya itu statistik deskriptif. Nah, yang dianalisis di deskriptif ini hanya kolom atau tabel yang berupa angka seperti study hours, attendance, yang kayak courses, extracurricular, motivasi, internet, dan itu tidak perlu. Nah, di sini sudah saya pindahkan semua. Nah, caranya itu kita blok dulu semua, kita blok semua datanya. Setelah itu langsung ke menu data, kita pilih data analyze. Nah, kita pilih deskriptif statistik, terus kita klik OK. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Inilah maaf, kita pilih deskriptif statistik, setelah itu
salin tabelnya tadi, kita salin lagi tabelnya kayak ini. Nah, setelah itu klik labels in first row, klik summary, statistik, terus kita oke. Nah, muncullah seperti ini. Inilah dia statistik deskriptifnya. Nah, selanjutnya adalah distribusi data. Di sini sudah ada. Nah, caranya itu kita blok terlebih dahulu datanya. Setelah itu kita ke insert, terus kita ke recommended chart. Nah, di sini kita bisa memilih tabelnya. Dan kita akan memilih chart table dan kita klik OK. Nah, seperti itu cara distribusi data. Setelah itu korelasi antar variabel. Korelasi juga hanya tabel atau kolom yang bentuk numerik. Sama seperti tadi. Kita blok terlebih dahulu seluruh kolom atau datanya, kemudian ke menu data, kita pilih data analyze. Nah, kita pilih correlation dan kita klik OK. Kita input terlebih dahulu. Setelah diinput, centang label in first row. Nah, selanjutnya adalah korelasi antar variabel. Caranya, kita blok terlebih dahulu datanya, blok. Setelah itu kita ke menu data dan kita pilih data analyze. Kita pilih correlation, kita klik OK. Nah, kita input datanya dulu. Tadi input. Setelah itu kita pilih label in first row, klik OK. Nah, ini dia. Ini kita rapikan dulu. Ini dia. Selanjutnya rata-rata nilai. Nah, rata-rata dari masing-masing kolom atau tabel. Nah, yang data-data juga kolom atau tabel yang berbentuk numerik atau angka. Nah, karena di sini datanya berjumlah banyak, jadi tidak mungkin kita buat satu persatu. Jadi saya sudah membuatnya. Nah, rata-rata dari masing-masing kolom atau tabel atau kolom-kolom ini dibuat menggunakan pivot tables. Nah, jika kita jelaskan mungkin terlalu panjang juga. Nah, makanya sudah saya siapkan caranya itu di blok seluruh datanya. Setelah itu kita ke insert. Kita ke insert dan pivot table. Nah, di sini kita pilih from table atau rank. Nah, baru akan muncul pivot table ini. Nah, setelah mencari rata-rata nilai, selanjutnya itu adalah visualisasi minimal 3 grafik. Nah, di sini sudah ada 3 grafiknya dan caranya itu adalah kita blok semua tabelnya. Setelah itu kita ke insert dan ke recommend cards dan kita bisa memilih grafik yang mana. Nah, dan yang terakhir itu dan saya juga sudah membuat grafiknya. Jadi caranya itu sama saja.
cara membuat grafiknya itu kita ke insert, terus ke recommend card, dan kita bisa memilih grafik yang mana. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.